Oke, Oke. nah hari ini kita akan ngobrolin tentang perlindungan hak kekayaan intelektual pada karya sinematografi nih. Dan di sini udah hadir bersama kita ada Kak Muhammad Haikal Kamil selaku produser muda, aktor dan juga bendahara Asosiasi Pro- Asosiasi Produser Film Indonesia atau APROFI, dan juga sudah hadir bersama kita juga ada Ibu Fortuna Alfariza SH, Founding Partner at FAIP Advocates and IP Councils. Nah, sebelum mulai nih mungkin boleh dong perkenalan dulu, mungkin dari Kak Haikal kali ya untuk ke Sobat Edu HKI nih. Apa mungkin seperti apa Ya. selama ini pengalaman Kak Haikal di dalam dunia perfilman gitu, supaya nanti kita juga bisa Ya. asik nih ngobrolnya. Halo teman-teman Edu HKI, mungkin teman-teman ada beberapa yang sudah kenal saya karena dulu saya memang aktif di entertainment di depan layar. Namun mungkin sekitar 5 tahun ke belakang saya lebih aktif di balik layar. Saya ada usaha di bidang perfilman. Saya menjadi produser, freelance produser di dapur film Indonesia. Lalu saya juga aktif dari tahun 2018 di APROFI, Asosiasi Produser Film. eh, Banyak sekali kegiatan kita dari mulai pendidikan, terus salah satunya juga kita sering bikin satgas anti pembajakan yang dimana dulu ketika masih zaman DVD kita sering bikin apa namanya kayak laporan karena apa namanya laporan di sini tersedia DVD bajakan untuk film Indonesia akhirnya nanti dilaporin ke kepolisian dan ya dan kita juga cukup aktif untuk beberapa tahun ke belakang untuk bikin satgas bersama beberapa asosiasi lain. Ada sekitar 10 asosiasi yang tergabung yang kita salah satu inisiatornya dan kita sering men-take down situs-situs illegal streaming. Oke, wah luar biasa banget sih Kak Haikal. Pas banget hari ini kita akan bahas itu tuh Kak. Oke, Hmm. nah selanjutnya nih mungkin Bu Fortuna boleh perkenalan diri dulu Bu. Ya, saya Fortuna sebenarnya sih banyak yang panggil Fortuna atau Ija ya. Saya selama ini menjadi konsultan haki dan mungkin pengalamannya udah lebih dari 20 tahun. Dulu juga pernah di salah satu law firm di Perancis. Dan di situ pertama kalinya saya tahu bahwa haki sangat penting di mana kalau kita belajar dari negara seperti Perancis, yang namanya art, film, musik, buku ya, tulisan itu sangat dihargai dan sangat dilindungi gitu ya. Um, Kemudian saya ada beberapa menangani semacam perjanjian antara produser dengan talent atau dengan aktor ataupun dengan penulis. Biasanya sih masalah-masalah yang timbul dari perjanjian atau semacam advisory aja sih dari pertanyaan-pertanyaan dari para pihak ini gitu ya. Ya, Sejauh ini sih itu aja. Mungkin oke. silakan kalau misalnya mau ada yang ditanyakan. Oke, siap Bu Fortuna. Thank you untuk perkenalannya Kak Haikal juga Bu Fortuna. Nah, hari ini kita langsung bahas aja nih. Karena kita tahu ya bahwa sebenarnya film ini kan menjadi hal yang sangat dekat gitu sebenarnya dengan kita, dan saat ini juga udah mulai moving nih ke dunia platform online, platform digital gitu. Dan namun memang sayangnya masih banyak banget permasalahan-permasalahan yang muncul. Mungkin tadi juga udah disinggung sedikit sama Kak Haikal. Dan salah satunya itu di 2021 kemarin kita mendengar berita ada film kasus film Keluarga Cemara yang mungkin itu kasus pertama yang pembajakan film yang terproses secara hukum dan akhirnya divonis gitu ya. Tapi sebenarnya kita nggak tahu di luar sana apakah banyak atau enggak sih, dan pasti mungkin banyak ya, dan kita nggak tahu aja gitu. Nah hari ini kita mau dengar ceritanya Kak Haikal nih dari sisi produsernya, dari sisi yang memang ada di industri tersebut, dan juga bagaimana sebenarnya perlindungan hukumnya. Oke, nah langsung aja aku mau tanya pertama nih ke Kak Haikal nih Kak. Sebenarnya Kak Haikal berdasarkan pengalaman Kak Haikal nih, apa namanya, apa sih sebenarnya penyebab suburnya praktik pembajakan atau mungkin masalah-masalah yang terjadi di industri film ini tuh karena apa sih Kak kalau misalnya dari pengamatan Kak Haikal itu? Sebenarnya sih ini satu hal yang terjadi dalam banyak industri ya pembajakan, tapi memang
karena kami di dunia entertain jadi mungkin banyak tersorot, akhirnya isu pembajakan film ini satu hal yang sering terdengar gitu ya. Kalau menurut saya permasalahannya di dalam industri apapun tuh karena ada supply dan demand. Karena di sana ada permintaan pasar yang besar, mau nggak mau pasti akan ada yang supply gitu. Dan kalau misalnya kita ngelihat ini tuh memang beberapa tahun belakang juga sebenarnya kita udah mencoba untuk mengurangi supply gitu ya, supaya demand-nya juga lama-lama berkurang gitu. Bahkan kalau misalnya kita riset, kita pernah riset bareng sama Avia dan CAP, sebenarnya malah ini adalah kejahatan yang terorganisir gitu. Karena sifat ketika kita bunuh satu supply, akan timbul supply lainnya dalam waktu yang sangat singkat. Dan kayaknya ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang iseng. Nggak mungkin kalau mereka hanya sekedar senang. Kalau mereka sekedar senang, mungkin 1-2 kali mereka nyoba, fine, mereka ditembak, akhirnya mereka nyerah gitu ya. Tapi ini berkali-kali gitu ya. Bahkan kita udah blokir dari tahun 2015 itu sampai tahun 2021. Kemarin tuh ada sekitar 1094 site yang kita blokir. Jadi per tahunnya ada sekitar 270 site yang kita blokir bareng-bareng teman-teman asosiasi lainnya gitu ya. Tapi ya memang seperti itu ya adanya. Jadi hilang, supply-nya ditutup, terus akhirnya tetap ada gitu. Jadi ini memang satu isu yang menurut saya cukup perlu perhatian serius ya. Gitu. Ya, jadi emang karena ada supply demand dan namun walaupun udah diatasi sebagaimanapun itu, tapi tetap masih ada gitu ya Kak berarti sampai sekarang. Kayaknya aku pikir kalau kita mau memberantas 100% itu sulit ya, karena nggak akan ada, pasti akan ada tetap buat produk-produk bajakan, counterfeit itu pasti tetap ada gitu ya. Tapi yang kita bisa kurangin dan ada kabar baiknya sebenarnya. Jadi dulu ada riset di ini kabar buruknya dulu deh, kasih tahu, nanti kabar baiknya di akhir-akhir aja ya, biar pada nonton. Jadi ternyata di tahun ada riset ya, di tahun Januari 2019 total orang yang nonton film bajakan per bulannya itu adalah 53 juta orang. Film bajakan. Yang nonton film dari streaming yang legal cuman 23 juta. Itu setengahnya bahkan kan. Bahkan ilegalnya melebihi yang legal. Itu kan dahsyat ya. Maksudnya ini bukan masalah bercanda gitu. Ketika istilahnya pencuri menguasai pasar, menguasai supply ya begini. Akhirnya jadi ketimpangan yang serius gitu pada tahun 2019. Ya. Oke, itu kabar baiknya sekarang? Kabar baiknya sekarang karena banyak pilihan untuk streaming yang legal dengan harga yang lebih terjangkau, Indonesia itu bahkan sekarang peringkatnya untuk konsumsi film legal itu persentasenya itu bahkan mirip dengan Singapura. Wow. Jadi tingkat pembajakan, bukan nggak ada pembajakan ya, pembajakannya masih ada gitu. Tapi tingkat orang akhirnya pindah dari streaming ilegal ke legal, itu akhirnya pindah. Karena mereka menyadari banyak sekali kejahatan-kejahatan yang bisa terjadi di sana gitu ya. Jadi karena mereka sadar, akhirnya mereka pindah gitu ke streaming yang legal. Karena kalau dilihat datanya ini sebenarnya bahkan karena kita dari dulu itu, dari tahun 2015 kita aktif untuk melakukan pelaporan, karena tadi kan dua aku bilang ya, ada supply dan demand. Kalau supply kan cara kita menanganinya juga ada beberapa ya. Kalau supply kan kita bisa dari enforcement sama dari disruption gitu ya. Kalau enforcement kan berarti dari government gitu ya. Kita lapor ke government, akhirnya government block site gitu. Itu dari tahun 2015 sampai tahun 2020, di riset tahun 2021 ya, itu traffic ke situs bajakan untuk film tuh drop sampai 73%.
Berarti ternyata langkah kita untuk memutus supply itu cukup berdampak. Walaupun tidak hilang ya, tapi berdampak lah setidaknya. Ya, iya. Wah menarik ya. Jadi memang sekarang sudah mulai kelihatan nih dampaknya gitu ya. Nah, tapi Kak Haikal nih aku pingin kulik juga nih sebenarnya apa sih dampak gitu ya dari pembajakan terhadap produktivitas industri film itu sendiri secara real ya mungkin secara ekonomis dan juga secara moralnya gitu yang paling berdampak nih apa gitu Kak? Oh, yang paling berdampak pertama adalah kehilangan mata pencarian orang ya, karena industri ini dibiayai pemasukan terbesar kita, 80% itu sebenarnya dari tiket bioskop. Jadi kalau kita kehilangan penonton di bioskop, akhirnya kita kehilangan mata pencaharian kita. Udah COVID, ditambah dibajak, wah mantep deh. Itu udah bener-bener duet maut. Nggak ada yang ngalahin itu. Jadi Ya, Kak Haikal. Iya, dari ya Kak punya sedikit. dengan seperti ini eh, orang itu kita lihat kemarin benar-benar kalau mungkin orang jangan melihat industri film tuh yang fancy-nya aja gitu ya. Karena kelihatan kan orangnya kaya-kaya gitu ya. Ya karena ini kan yang terlibat dari hulu ke hilir ya. Jadi dari mulai dari orang art, orang lighting, kostum, make up yang mereka PU yang mereka bahkan digajinya juga UMR gitu loh. Dan mereka tidak punya kepastian pekerjaan karena mereka pekerja lepasan rata-rata. Jadi itu yang mungkin perlu kita semua sadari dampak orang mungkin nggak ngelihat secara langsung kan gue nggak ngapa-ngapain gue cuma nonton iya karena lo nonton akhirnya ke orang bisa kehilangan pekerjaannya gitu. Jadi kalau kalian memang support film Indonesia terutama ya janganlah nonton konten-konten yang bajakan karena itu bisa membuat kita akhirnya tidak berdaya. I see. Jadi walaupun kita mungkin nggak sadar secara langsung, tapi dampaknya luas banget ternyata ya. Karena kru film kan juga banyak gitu ya Kak Haikal. Oke, wah menarik nih. Kita habis tahu kondisinya dari Kak Haikal. Nah, sekarang saya mau move nih ke Bu Fortuna. Nah, Bu Fortuna sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pembajakan itu sendiri? Atau mungkin adakah permasalahan-permasalahan lain gitu ya selain pembajakan di dalam industri film ini gitu sebenarnya Bu? Iya, sebenarnya pembajakan film itu sendiri intinya adalah menggunakan hak milik orang lain ya, karena dalam hal ini film atau apapun unsur yang ada di dalam film, karena di dalam film itu juga film itu terdiri dari banyak kekayaan intelektual di dalamnya, gitu ya, ada musiknya, ada skrip, ada aktor performance segala macam. Jadi film itu suatu karya cipta dan di dalamnya juga terdiri dari banyak karya cipta gitu. Nah, pembajakan itu adalah yang menggunakan film itu untuk dikomersialisasikan atau untuk diterbitkan, dipublikasikan, digandakan tanpa izin dari pemiliknya. Gitu sebenarnya kan masalahnya di sini adalah kekayaan intelektual itu kan intangible. Jadi mungkin tadi kalau saya lihat dari Mas Haikal pasti nggak mudah walaupun tadi menggembirakan ya jumlahnya kalau didengar menurunnya gitu ya angka pembajakan tapi sebenarnya itu saya yakin prosesnya nggak mudah tuh karena terutama dengan sekarang berubahnya yang namanya jenis pembajakan gitu kalau dulu kita bisa lihat kita bisa pegang ya dalam bentuk CD kalau sekarang dalam bentuk streaming dari berbagai website ilegal dan proses takedown-nya juga pasti nggak mudah gitu kan. Nah, jadi kalau kita misalnya tangible asset, satu barang atau mobil kita dipinjam digunain tanpa izin, kita gampang marahinnya gitu ya. Kita gampang mendeteksi mobil kita tuh misalnya berada di mana gitu ya. Tapi kalau film atau website, kita kan perlu bantuan. Jadi perlu kita adukan ke polisi gitu ya, baru dicari tahu lokasinya sebenarnya ini di mana, ini punya siapa gitu ya websitenya. Jadi prosesnya itu berbeda dengan tangible asset, pembajakan aset yang bentuknya tangible gitu, bentuknya berwujud. Kalau intellectual property kan nggak berwujud nih, film kan intellectual property. Nah,
Kemudian tadi mengomentari yang ada demand itu saya paham juga ya, karena menurut saya itu juga bagian dari tugas kita untuk mengedukasi masyarakat gitu. Karena kalau kita lihat, kalau kita bandingkan, mungkin karena saya bilang pengalaman saya di Perancis, kalau kita bandingkan bukan tidak ada di negara seperti Perancis itu bukan tidak ada website-website atau media yang untuk melakukan streaming secara ilegal, streaming film secara ilegal tuh bukan tidak ada, tapi jumlahnya memang bisa dibilang jauh lebih kecil gitu ya. Nah, itu bukan hanya karena jeripayah aparatnya atau insan filmnya, tapi juga karena kesadaran masyarakat. Jadi sebenarnya mungkin salah satu hal yang penting juga adalah mengedukasi masyarakat gitu ya, bahwa ketika menonton film dengan cara ilegal, misalnya membeli CD bajakan atau melakukan streaming di website yang menyediakan streaming film secara ilegal, itu sebenarnya mengambil atau menggunakan hak milik orang lain tanpa izin gitu. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya buat negara juga ada kerugiannya gitu. Negara ini kan targetnya di 2030 kan industri kreatif ini menjadi salah satu yang pemasok devisa yang paling besar kan harusnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita biarkan pembajakan itu, nah namanya pembajak mana bayar pajak sih gitu. Sedangkan kan kalau pelaku pembuat film itu semua punya penghasilan dan dibayarkan pajaknya ke negara. Jadi ada pemasukan yang jelas ke negara. Di sini kalau terjadi pembajakan yang marak, negara itu sebenarnya kehilangan juga mata revenue ya, pendapatan negara. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi pembajakan itu ya menggunakan kekayaan intelektual milik orang lain tanpa izin gitu ya. Intinya di sini kata menggunakan itu bisa menerbitkan, menggandakan itu bisa macam-macam. Kalau dulu menggandakan dengan menggandakan CD, kalau sekarang ya dengan merekam film kemudian diupload dan dibiarkan untuk bisa ditonton secara streaming misalnya atau bisa di-download bahkan. Jadi kemudian mempublikasikan juga itu masuk menggunakan juga gitu ya. Jadi ada beberapa sebenarnya kategori menggunakan dalam hal ini tuh ada beberapa kategori gitu, luas gitu ya kata menggunakan ini. Ya. Menarik ya. Jadi memang pembajakan ini bukan hanya sekedar berdampak ke perindustrian film itu sendiri, tapi juga ke negara, pendapatan pajak itu tadi. Betul. Benar. Ya, Bu Fortun, ini sebenarnya bagaimana sih Bu? Kan tadi mungkin udah disebutin ya beberapa bahwa sebenarnya film ini merupakan suatu karya cipta yang di dalamnya pun juga terdapat banyak gitu karya cipta lainnya. Dan apa sebenarnya jenis-jenis apa aja sebenarnya hak kekayaan intelektual yang melekat gitu di dalam film ini dan bagaimana sistem perlindungannya terhadap karya film gitu. Kalau kita lihat dari praktik pembajakan itu tuh berdasarkan jenis hak kekayaan intelektual yang melekat. Bagaimana sih Bu sebenarnya gitu? Ya, sebenarnya dalam satu karya film itu di dalamnya terdiri dari karya-karya para pencipta ya. Jadi mulai dari penulis ya, penulis skrip ini adalah pencipta. Itu kemudian aktor itu juga dia performance-nya itu dia acting-nya itu juga sebenarnya masuk ke dalam karya cipta gitu. Kemudian judul film itu juga bisa dilindungi sebagai merek, walaupun di beberapa negara masih debatable karena bukan tidak mungkin film itu kadang-kadang judul film itu bisa sama satu sama lain gitu. Jadi apakah film nggak boleh punya judul yang sama sedangkan filmnya berbeda, itu juga masih debatable. Jadi misalnya mungkin kalau dari saya sih, mungkin kalau ada pendaftaran merek terkait dengan judul film, misalnya genderuwo gitu ya, film genderuwo. Sedangkan genderuwo kita tahu merupakan kata umum atau tokoh horor umum di masyarakat Indonesia. Nah, saya rasa di sini perlu kejelian dari Kementerian Hukum dan HAM ya dalam mengabulkan pendaftaran merek dari misalnya satu label perusahaan film gitu ya. Apakah dampaknya nanti akan
ada terhadap produser-produser film lain yang mungkin juga akan memproduksi film dengan menggunakan kata genderuwo. Karena memang genderuwo itu bisa macam-macam. Bisa mungkin ada yang ambil scene-nya di mana, jadi film itu kan beda-beda dan masing-masing harus diakui sebagai karya cipta yang berbeda gitu ya, sepanjang memang alur cerita dan pembuatannya semuanya berbeda. Nah, biasanya perlindungannya itu di dalamnya nanti kan ada penanggung jawab satu film, jadi produser gitu ya. Biasanya produser yang sudah berpengalaman pasti paham ya, membuat perjanjian dengan pihak-pihak atau para pencipta yang terlibat di dalam satu karya besar film gitu. Jadi musik film juga kan itu merupakan satu karya cipta dan biasanya dibuatlah perjanjian antara penanggung jawab pembuat film atau biasanya produser dengan para pencipta ini gitu. Kemudian nanti barulah diatur karena di Indonesia kan kita menganut kebebasan berkontrak ya. Jadi bagaimana sebenarnya kontrak itu dibuat, kesepakatannya itu dibuat, itu benar-benar bergantung kesepakatan para pihak gitu. Nanti bagaimana apakah dengan lisensi, apakah ada pembagian royalti, nah itu nanti benar-benar bergantung kesepakatan para pihak. Kalaupun misalnya dengan digunakan sampai dengan 20 tahun misalnya, kemudian setelah 20 tahun bagaimana, nah itu macam-macam biasanya dalam hubungan antara produser, pembuat film dengan para pencipta yang terlibat di dalamnya. Oke. Berarti kalau tadi saya tangkap ada hak cipta dan juga bisa merek ya, Bu Fortuna? Bisa merek, bahkan kalau kita kembali ke beberapa puluh tahun yang lalu, ada film-film yang untuk pertama kali menggunakan karena ini saya pernah ketemu langsung sama orang Dolby Stereo ya di San Francisco. Jadi di tahun 40-an kalau nggak salah ya, itu pertama kalinya Dolby memiliki satu teknik suara untuk film. Itu ada produser-produser film yang melakukan perjanjian juga. Jadi film-film ini menggunakan efek khusus dari Dolby. Nah ini masuknya ke paten karena efek-efek suara itu dilindungi sebagai paten oleh Dolby. Gitu. Ada juga gitu, tapi jarang ya, maksudnya nggak di setiap dekade ada perusahaan yang menciptakan satu paten khusus untuk produksi film, nggak, karena paten itu kan lebih sulit ya. Iya benar. Oke, wah menarik nih. Kalau kita udah tahu dari segi hukumnya gitu ya, apa saja yang bisa melindungi hak cipta, merek atau paten gitu ya, case khususnya gitu, dan juga dengan perjanjian sesuai dengan kebebasan berkontrak gitu ya antara kedua belah pihak gitu. Nah, aku mau tanya ke Kak Haikal nih, Kak Haikal, sebenarnya dalam praktek lapangannya seperti apa sih Kak? Apakah produser-produser film di Indonesia ini sudah sadar gitu ya untuk melindungi karya-karya mereka sejak dari awal proses pembuatan sampai pada akhirnya dengan menggunakan hak kekayaan intelektual itu sendiri? Ataukah sebenarnya masih banyak butuh nih pengetahuan gitu? Rata-rata produser yang tergabung di asosiasi kami di APROFI, Asosiasi Produser Film Indonesia, sudah cukup memahami tentang pentingnya pelindungan hak kekayaan intelektual, karena benar tadi kata Ija ya, Mbak Ija, kita harus sadar kalau ini tuh produknya intangible gitu ya, jadi memang nggak bisa dipegang gitu, jadi nggak bisa dilihat secara kasat mata gitu, secara proses pembajakan dan segala macamnya gitu. Jadi banyak produser kami yang akhirnya salah satu yang mereka lakukan adalah mereka memberikan kuasa kepada asosiasi kami, di mana ketika ada film mereka ditayangkan di salah satu platform streaming ilegal, mereka minta ngasih tahu ke kita. Nah, kita langsung laporin ke Keminfo gitu ya. Jadi kami udah ada satu satgas yang kami tinggal kasih tahu, terus sama mereka bisa dalam beberapa hari mereka review dan mereka langsung take down gitu. Jadi rata-rata itu yang dilakukan. Dan kalau misalnya kita lihat
kalau misalnya khawatir di YouTube, kalau YouTube lebih gampang, kita upload dulu aja filmnya, terus kita bikin private, habis itu setiap ada orang upload materi yang sama, kita bisa klaim itu copyrightnya punya kita. Jadi kita udah ketemu solusi dua, kalau untuk YouTube udah tahu kayak apa, kalau untuk website ilegal kayak apa. Yang masih belum ketemu solusinya adalah buat platform seperti Telegram. Itu yang masih pusingnya luar biasa, itu mereka bikin grup-grup yang akhirnya di grup tersebut mereka membagikan film di dalam platform tersebut gitu. Nah ini yang agak sulit karena uh, ada grup yang membernya tuh puluhan ribu bahkan puluhan ribu ya. Jadi mereka tuh hobinya nge-share link bajakan gitu. Dan file film bajakan gitu. Ini yang memang masih sulit sih karena uh, salah satu perkembangan teknologi ya kita selalu tahu lah ya biasanya teknologi berkembang, cara pemajakan juga pasti berkembang ya. Cara pemajakan terkini dari platform di Telegram sih. Oke. Jadi memang bahkan sudah sampai ke Telegram ya. Jadi udah nggak cuma YouTube atau website aja, tapi udah sampai ke Telegram. Dan mungkin Kak Haikal kalau spesifik tentang perlindungannya dari awal seperti yang tadi dijelaskan Bu Fortune gitu, yang pendaftaran hak cipta atau mungkin pendaftaran merek, pembuatan perjanjian. Nah, itu sendiri apakah sudah dilakukan atau seperti apa sih Kak prakteknya kalau seorang produser itu membuat film dari awal lah istilahnya sampai akhir, boleh diceritakan dikit nggak? Jadi film itu kan dibagi pada 4 tahap lah ya. Pertama development, terus kedua pre-production, yang ketiga production, yang keempat post-production. Kalau kita include dengan yang kelima mungkin promotion lah ya, jadi supaya film itu ditonton sama orang. Jadi di tahap development biasanya kita itu sudah kalau kita punya film yang memang mau dimasukkan ke dalam bioskop, kita harus daftar ke 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 Kemen dulu Bekraf ya, Kemenpar gitu. Jadi kita harus daftar film kita harus didaftarin untuk dapat kayak surat izin produksi kalau nggak salah namanya seperti itu. Dari sana judulnya udah dipastikan itu akhirnya udah terdaftar nih sama pemerintah, tapi memang belum dilindungi secara haknya. Kejadiannya saya sih pernah ya coba mengajukan salah satu judul film kita untuk didaftarin di haknya, tapi pada akhirnya juga ditolak karena mungkin judulnya terlalu general, jadi akhirnya dianggap tidak bisa memenuhi unsur perlindungan. Tapi ya kita sih filmnya tayang-tayang aja gitu, jadi mungkin secara judulnya nggak dilindungi, tapi secara kontennya dilindungi. Jadi tadi kata Mbak Ija kan banyak ya unsur-unsurnya. Jadi ya mungkin di salah satu unsurnya kita gagal, tapi di unsur yang lainnya kita bisa. Dan kayak pemakaian lagu gitu ya, lagu tuh izinnya juga cukup banyak yang memang harus kita urus. Bukan cuma ke artisnya, tapi harus ke publishernya gitu ya. Jadi harus tahu, apalagi kalau itu lagu lama, itu harus dicek lagi siapa karena nanti kalau memang nggak ada yang ini kita harus bikin surat terbuka yang menanyakan siapa sebenarnya yang megang rights-nya karena suka banyak konflik di belakang gitu ya. Dan itu sih sebenarnya upaya yang para produser lakukan untuk melindungi karya kita. Oke, baik. Jadi sebenarnya sudah cukup aware ya kayak untuk melindungi karyanya itu sendiri gitu ya. Dan memang seperti yang dijelaskan ada banyak sekali unsur, tapi yang penting salah satu unsur itu juga tetap terlindungi gitu ya. Mungkin saya balik lagi nih ke Bu Fortuna, Ibu. Tadi kan dijelaskan juga ya bahwa sebenarnya sekarang nih kita udah move nih ke dunia online, ke platform online gitu. Nah, sebenarnya perlindungannya sama nggak sih Bu dengan yang konvensional gitu ya, ataukah dengan merambahnya ke teknologi ini tuh ada perlindungan yang kemudian jadi beda gitu. Dan mungkin boleh juga Ibu menanggapi tadi concern Kak Haikal mengenai yang sudah masuk ke bagian Telegram itu tadi. Nah, kira-kira seperti apa sih bisa diselesaikannya gitu, Bu? Iya, sebenarnya gini, dengan adanya perpindahan atau pergeseran jenis pembajakan ini, memang sudah pasti yang tadinya misalnya kita hanya menggunakan undang-undang hak cipta, sekarang biasanya
harus bergandengan dengan Undang-Undang ITE gitu. Jadi kalau saya bisa kasih contoh seperti yang tadi Mbak Cynthia bilang di awal, untuk keluarga cemara gitu ya, itu dikenakan bukan hanya pasal pidana dari Undang-Undang Hak Cipta, tapi juga dari Undang-Undang ITE, di mana di dalam Undang-Undang ITE itu jelas bahwa pemilikan nama domain itu atau transaksi elektronik apapun itu harus menghormati hak kekayaan intelektual milik pihak lain. Gitu. Jadi itu ada pengaturannya di dalam Undang-Undang ITE, sehingga sebenarnya ini bergandengan ya kalau kita mau menghalau ya atau men-take down atau menonaktifkan satu website. Dan sebenarnya yang tadi Mas Haikal bilang, Kominfo pun sudah tahu gitu bahwa dasarnya itu mereka juga memang Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE gitu, tapi tetap ada unsur pidana ya, jadi tetap ada Undang-Undang Hukum Pidana juga yang berlaku gitu ya, sebagai dasar mereka men-take down, karena Kominfo tidak akan juga secara sembrono men-take down satu domain name kalau mereka memang tidak melakukan examination dulu, kemudian melihat legal standing-nya apa untuk men-take down halaman situs ini gitu. Nah, kemudian memang saya juga tadi paham ya apa yang disebutkan oleh Mas Haikal, karena saya juga waktu tahun 2021 kalau nggak salah ya, maraknya apa yang pertama kali saya dengar, saya nggak tahu deh kalau udah ada sebelumnya, tapi yang bisa streaming melalui Telegram. Waktu itu sih apps yang saya tahu sih Telegram gitu ya. Nah itu terus terang itu memang masih menjadi tantangan ya, karena sangat bergantung juga dengan sebenarnya pemilik dari apps itu sendiri gitu. Bagaimana kerjasamanya dengan pemerintah Indonesia, dengan Kominfo. Karena kita tahu Telegram ini sebenarnya juga dimiliki oleh pengusaha yang berasal dari Rusia ya. Jadi terus terang saya sendiri nggak tahu sebenarnya mereka simpan data di mana gitu ya. Kita apakah sudah bisa data sudah ada di Indonesia atau bagaimana, kita mesti menjajaki itu dulu gitu ya, karena yang saya tahu terakhir dari kunjungan si pemilik apps itu salah satu negosiasi dan diskusi penting antara pemerintah Indonesia dengan dia adalah dia harus bisa harus mau sebenarnya membuka data dia, dan bisa sehingga bisa ada campur tangan dari pemerintah Indonesia. Sebenarnya contohnya ya untuk hal-hal ilegal seperti streaming film secara ilegal tadi gitu. Jadi seharusnya bisa diblok gitu. Nah itu mungkin kita masih harus pelajari bersama gitu ya. Tapi kalau dari saya pribadi sih sebenarnya kembali ke, saya yakin sekali sama kekuatan edukasi dan campaign, karena kalau kita lihat sebenarnya generasi saya dengan generasi Mbak Cynthia dengan generasi Mas Haikal mungkin agak berbeda-beda, dan saya tuh bisa mengingat gitu ya dulu kalau kembali ke masa saya di Prancis ya, anak-anak umur belasan tahun itu mereka paham benar bahwa kalau mereka menggunakan topi, misalnya topi dengan brand tertentu tapi palsu, nah itu mereka paham benar bahwa itu sesuatu yang tidak baik. Mereka paham benar bahwa ada sesuatu yang dilanggar, walaupun mereka mungkin nggak tahu bahwa itu merupakan hak milik orang lain secara apa ya, pengetahuan yang berat itu mungkin mereka belum punya, tapi mereka kayak ada semacam sense bahwa ini sesuatu yang tidak benar. Sehingga lucunya saya ingat banget ada anaknya teman saya umur 12 tahun waktu itu, dia dikirimin topi oleh kenalannya, dan topinya itu salah satu brand olahraga palsu, dan dia tidak mau pakai. Begitu saya tanya, kenapa sih nggak mau pakai? Ini bagus loh, kualitasnya juga kayak bagus nih. Saya sengaja gitu. Dia, oh enggak, ini bukan original, saya nggak mau. Walaupun dia nggak bisa jelasin
Kenapa kalau bukan original dia nggak mau? Dia nggak bisa jelasin. Tapi terlihat bahwa dia merasakan sesuatu yang nggak benar. Nah, itu sebenarnya dari edukasi sebenarnya. Kemudian film juga, masih anak yang sama, itu datang ke Jakarta dan kita ajaklah ke salah satu tempat semacam mall gitu ya, di mana ini sekitar tahun 2000-an awal ya, di mana terdapat banyak CD palsu waktu itu, CD bajakan. Dan kita tawarin, kamu nih bisa nonton nih murah nih di Prancis, kamu nggak bakal nih bisa gitu. Waktu itu kita bilang gitu, dia tidak mau, dia sama sekali nggak mau. Dia bilang, oh saya nggak mau, dia bilang gitu. Jadi saya melihat edukasi itu sangat penting. Ternyata di sekolah-sekolah di sana itu setiap tahunnya ada semacam kayak pembicara tamu gitu ya, untuk menyampaikan kepada anak-anak di sana tentang pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual itu apa aja gitu ya. Jadi tapi diberikan dengan cara yang mungkin lebih mudah dipahami oleh anak-anak usia sekolah. Nah, ini menurut saya bagus sekali, dan sebenarnya kalau mau memperkecil demand itu sebenarnya salah satu caranya adalah seperti itu. Gitu. Jadi ada rasa satu juga ada rasa pride ya. Kita kalau misalnya kita bilang bahwa kalau kamu nontonnya di Netflix itu si pembuat film dan pihak-pihak terkait di dalamnya itu dapat royalti loh gitu. Jadi kita anak-anak itu merasa dia juga menjadi bagian untuk mengapresiasi para pembuat film ini gitu. Jadi sebenarnya campaign dan edukasi ini sebenarnya menurut saya juga salah satu hal yang tidak boleh dilupakan gitu. Tapi memang saya lihat masih jarang gitu, dan saya rasa mungkin Mas Haikal ini menarik banget loh Mas, kalau asosiasi produser mungkin bisa menindaklanjuti juga gitu ya. Mungkin sangat baik ya, dimulai dengan mungkin nggak secara rutin, tapi sesekali, sehingga mulai timbul gaungnya gitu ya, bahwa pentingnya edukasi terhadap penghormatan kekayaan intelektual ini bagi anak-anak usia sekolah gitu. Karena mereka lah yang nantinya akan jadi dewasa, dan ya kembali lagi mereka akan mengedukasi lagi generasi juga yang akan datang gitu. Menarik. Jadi memang selain kita cari solusi di akhirnya seperti apa dan perlindungannya bagaimana, tapi kita juga harus mulai sekarang fokus dengan generasi muda saat ini gitu ya, Bu Fortuna. Ya, menarik. Dan mungkin aku mau tanya lagi ke Kak Haikal nih, sebenarnya kalau tadi Kak Haikal udah sempat mention nih cara melindunginya seperti apa gitu, step-stepnya seperti apa, dan ada pernah pengalaman ditolak juga secara hakinya dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi kendala utamanya gitu? Apakah itu di birokrasinya kah, atau apakah di mananya gitu Kak? Apa kendalanya selama ini? Ya, kita menghadapi mafia sih kalau menurut saya ya. Jadi mafia ini kan selalu tahu cara untuk above the law gitu ya. Dia selalu sadar, oh ini tuh delik aduan, jadi kalau dilaporin baru dikerjain. Kalau nggak akan diapa-apain gitu ya. Tantangan terberatnya adalah dari kita melawan mafia itu sih. Jadi saya rasa ini bukan cuma hanya orang iseng yang bikin konten dan upload. So ini adalah kejahatan terorganisir. Jadi itu yang harus kita pahami. Terus yang kedua adalah kalau untuk edukasi, Aprofi dari 4 tahun yang lalu sebenarnya Meja kita udah bikin video campaign waktu itu sama ada rilis film Filosofi Kopi 2, kita ada kerjasama. Jadi kita bikin video yang akhirnya sebelum waktu itu selama periode sebulan kalau kita nonton di bioskop itu ada tuh ngasih tahu tentang bahayanya kamu merekam video di bioskop. Konsekuensi apa yang bisa kamu dapetin gitu. Jadi itu sebenarnya udah, tapi memang honestly belum rutin karena effortnya cukup besar ketika bikin seperti itu. Tapi dan kalau dari sisi kesadaran aku juga melihat ya Mbak Cynthia, kita tuh sebenarnya orang-orang kita juga sebenarnya mau belajar kok gitu. Ketika memang
dikasih tahu ini nggak baik, mereka pasti akan mulai mulai merasa ini bukan satu hal yang bagus untuk dikerjakan. Apalagi resikonya ada di mereka sendiri ya, karena kalau kita buka situs bajakan, yang akan terancam adalah data pribadi kita. Apalagi kita nonton pakai device kita ya, itu pasti akan ada data pribadi kita yang bisa diambil. Yang kedua adalah itu dekat banget sama pornografi. Banyak banget konten-konten seperti itu ke pornografi. Yang ketiga, ini mensupport judi. Jadi kalau dilihat itu iklan-iklan yang ada di situs bajakan itu nggak jauh dari judi dan pornografi. Dua itulah yang utama. Dan yang itulah yang di-ban sama apa namanya Google AdSense atau Facebook itu kan nggak bisa iklan-iklan tempat kayak gitu kan. Jadi mereka memang butuh tempat lain yang memang untuk ini. Bahkan ada kecurigaan dari kami para pelaku film ini sebenarnya illegal streaming ini cuma dijadikan alat untuk masukin orang ke tempat judi yang memang sebenarnya punya sama dia juga gitu. Jadi ada kemungkinan sebenarnya ini tuh menjadi alat untuk mancing orang untuk masuk ke satu hal yang lebih besar lagi gitu. Jadi saya yakin juga teman-teman juga makin lama makin sadar kalau alasan dulu oh iya streaming kan ribet, situs ini diblokir yang sekarang ilegal udah nggak ada yang diblokir, dibuka semua. Habis itu kalau dibilang mahal, come on, itu sebulan cuman 30.000, banyak yang udah 30.000, kalian beli kopi bisa, masa beli paket buat sebulan langganan nggak bisa, jadi pasti saya yakin bisa. Dan kalau kalian teman-teman pingin nonton konten yang memang berkualitas secara berkelanjutan, pingin nonton kayak layangan putus yang banyak gitu ya, pilihannya yang banyak gitu ya, seperti gitu, ya mau nggak mau memang kita harus nonton di platform yang legal gitu, supaya bisa membantu juga industri ini berjalan secara sehat. Iya, iya, iya. Oke, thank you banget Kak Haikal. Nah, aku sekarang mau ke Bu Fortuna lagi untuk menjawab tadi kendala yang dialami oleh Kak Haikal sendiri yang ada di dalam industri film itu, Bu. Sebenarnya bagaimana sih upaya gitu yang bisa dilakukan oleh produser film untuk meminimalisir kendala-kendala yang dialami itu tadi? Sebenarnya kalau kendala, misalnya tadi terkait dengan pendaftaran merek, ya menurut saya sih memang kita bisa melihat kembali ya sebenarnya ini apakah mereknya memang tepat untuk didaftarkan dan dilindungi sehingga mencegah orang lain untuk menggunakan kata yang sama, atau sebenarnya nggak perlu dia didaftarkan sebagai merek seperti yang tadi Mas Haika bilang, yang penting kontennya dan orang tahu nih genderuwo yang A itu berbeda dengan film genderuwo yang B gitu, dan bukan dari produser yang sama, bukan dari perusahaan yang sama, aktornya berbeda, yang penting orang tahu gitu, karena memang hal ini juga masih debatable ya, di berbagai negara pun sama, ada kata-kata yang nggak bisa dimonopoli sebagai judul film oleh satu pihak saja gitu ya, karena orang lain juga berhak menggunakan kata tersebut. Kemudian kedua, kalau masalah pembajakan, memang mau nggak mau ya nggak boleh mengenal lelah ya, karena saya paham banget kesulitan yang tadi Mas Eka bilang, ini tuh mafia terorganisir, bahkan kalau dulu mafia yang membuat CD, kalau sekarang itu mafia yang kalau satu website ilegal di take down, dia akan bikin website lain gitu. Jadi mereka sudah paham benar lah caranya gitu. Ibaratnya oke, kita dihalangi di sini, tapi kita bikin lagi yang baru, terus pelan-pelan dari mulut ke mulut disebarkan bahwa ini ada loh bisa streaming tanpa harus bayar misalnya, padahal dia ilegal tanpa izin gitu ya. Nah ya untuk memerangi seperti itu memang ya dua cara sih tadi, ini delik aduan, mengadukan ke polisi atau langsung ke Kominfo gitu ya, dengan data-data yang valid dan dengan edukasi. Jadi memperkecil demand. Jadi mereka mau bikin website-website baru, kalau demand-nya makin lama makin berkurang juga sebenarnya akhirnya menurut saya sih akan hilang sendiri gitu ya, atau nggak dikunjungi lagi gitu, atau yang ngunjungin website-website tersebut cuman sedikit
gitu. Jadi kalau dari saya sih itu ya. Jadi karena ini delik aduan ya mau nggak mau mesti aktif mengadu gitu ya, walaupun pasti melelahkan. Eh, kemudian ya itu kita mesti mulai dengan edukasi gitu ya dari kelompok kecil aja dari kita sendiri. Saya sih kasih contoh, saya dengan beberapa komunitas SMA saya pernah kita mengunjungi SMA kita gitu ya, bekas SMA saya untuk memberikan pengetahuan pentingnya perlindungan hak ini kepada anak SMA gitu. Kemudian dari keluarga sendiri misalnya atau dari anak dan teman-temannya gitu, gimana caranya kita mesti kasih tahu bahwa ini tuh nggak bagus gitu. Dan menurut saya sebenarnya kalau setiap individu atau setiap target population lah ya, setiap kelompok punya rasa kepedulian terhadap perlindungan haki dalam satu karya sinematografi, apalagi para pencinta film, itu harusnya menjalankan hal ini gitu masing-masing. Jadi mengkampanyekan dengan teman-teman terdekat, keluarga terdekat bahwa kita jangan ini deh gitu. Atau kalau ada orang kasih tahu kita, ngapain ya bayar-bayar, mendingan nih ini bisa gratis, kita bisa balik kasih tahu mereka. Atau kita bisa bilang, sorry ya gue sih nggak mau tuh kalau ilegal gitu atau gratisan, tapi sebenarnya tuh kayak nyolong gitu, kayak nyuri gitu. Nah kita harus bisa kasih feedback seperti itu. Jadi itu perlawanan sebenarnya, perlawanan dari komunitas terkecil yang ada di sekeliling kita itu penting gitu. Jadi itu sih. Oke, wah menarik banget nih Bu Fortuna. Nah, kalau dari segi regulasi yang existing sendiri Bu, bagaimana? Apakah ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi? Sebenarnya yang saat ini sudah cukup mengakomodir, tapi akan lebih baik kalau ada misalnya semacam koordinasi yang terus-menerus, misalnya antara Kementerian Hukum dan HAM, kepolisian dan Kominfo gitu ya. Jadi bagaimana caranya agar proses take down mau kemanapun laporannya dilakukan, mengingat memang hal ini adalah delik aduan, mau ke Kementerian Hukum dan HAM kan ada juga sipil yang berfungsi seperti menjadi aparat yang berwenang ya, seperti polisi di Kementerian Hukum dan HAM, di kantor Haki itu ada. Mau kita lapornya ke polisi atau mau kita lapornya ke Kominfo, gimana caranya supaya koordinasinya lebih mudah dan prosesnya itu juga dipermudah gitu ya. Jadi sebenarnya kalau bisa sih, kalau dari saya sih harapannya ada semacam koordinasi antara instansi terkait ini, dan sehingga terbuat atau terciptalah satu implementing regulation ya, jadi regulasi teknis yang mempermudah penonaktifan misalnya website ataupun media lain yang memfasilitasi streaming film secara ilegal ini gitu ya. Oke, wah menarik. Nah, kalau dari Kak Haikal sendiri nih, mungkin sebagai penutup juga, dari Kak Haikal, dari sudut pandang yang ada di dalam industri film itu sendiri, apa saja sih yang perlu ditingkatkan gitu ya, dari sistem perlindungan terhadap karya sinematografi saat ini, dan mungkin pesan Kak Haikal nih untuk para produser di luar sana dan juga kita sebagai konsumen, apa sih yang mau disampaikan Kak? Oke, jadi kalau dari aku cukup optimis ya. Kita sebenarnya ada di jalur yang tepat untuk mengurangi lah setidaknya pembajakan. Kalau koordinasi ini memang perlu ditingkatkan, aku sepakat gitu ya, antar lembaga. Tapi memang kalau untuk asosiasi kita udah ada jalur tuh, jadi ketika kita lapor ke Keminfo itu dalam beberapa hari langsung di take down gitu. Tapi memang masalahnya juga harus IP owner ya, harus punya hakinya yang laporin. Maksudnya nggak bisa kita ngelaporin film orang tuh nggak bisa. Jadi harus yang punyanya ya dia yang lapor gitu. Kecuali dia sudah memberikan kuasa gitu. Sebenarnya kalau film kita itu ada di dalam platform streaming ya kayak di Netflix, View, Disney Hotstar dan kawan-kawannya,
sebenarnya sebagai produser kita harus sadar sih, itu sangat mungkin film kita dibajak karena itu udah kayak kita berikan gitu. Jadi kayak itu sangat paling mudah itu dibajak kalau ada seperti itu gitu ya. Tapi dari sisi konsumen, aku lihat ini juga ada riset ya dari Avia kemarin, ternyata dari yang setelah situsnya diblokir 50% itu orang akhirnya nggak akses lagi ke situs tersebut. Jadi dia akhirnya nggak masuk lagi ke situs bajakan. 34%-nya jarang-jarang akses. 16%-nya doang yang akhirnya lanjut untuk tetap cari-cari tahu untuk dia bisa nonton secara bajakan. Jadi sebenarnya kalau aku lihat secara edukasinya udah mulai terbangun nih. Orang-orang udah mulai well educated kalau misalnya memang kita nggak bisa lagi untuk konsumsi hiburan film tanpa berbayar gitu. Kalau memang mau gratis cari platform tapi yang paling ada iklannya gitu ya. Jadi ya kita sadar butuh hiburan, pasti memang ada satu hal yang memang ada effort yang harus kita keluarkan gitu. Dan aku cukup yakin sih bangsa kita bangsa yang besar, bangsa yang cukup cerdas, yang paham atas akan keberlangsungan industri ini. Kan nggak mau juga ya ketika kita nanti buka platform semua filmnya film luar negeri, jarang-jarang film Indonesia gitu kan juga sedih ya. Mungkin film Indonesianya sekarang juga kalau kita lihat dari sisi produktivitas lagi menurun drastis karena memang lagi COVID begini, jadi turunnya tuh bisa di angka 80%, dari dulunya di atas 120 film per tahun, sekarang bisa turun cuma puluhan film per tahun, jadi sangat turun. Jadi kalau begitu terus dibajak juga, waduh, saya rasa nanti film Indonesia bisa tinggal kenangan gitu. Tapi saya yakin teman-teman bisa, karena video on demand atau streaming itu adalah masa depan sih kalau buat saya ya. Saya pribadi nggak percaya orang tuh akan balik lagi ke bioskop seperti sedia kala yang berbondong-bondong ke bioskop kalau memang kontennya nggak bener-bener bagus. Tapi kalau di streaming disuguhin itu masih mungkin. Orang akhirnya meluangkan waktu untuk nonton. Jadi kalau buat saya sangat percaya industri kita sangat bergantung dari teman-teman sekalian yang lagi nonton ini nih. Gimana cara kita menyikapi sebuah konten gitu. Oke. Ya, menarik apa yang diberikan oleh Kak Haikal, dan semoga apa yang kita bahas hari ini juga bisa menjadi satu insight baru gitu ya, bahwa kita saat ini mulai harus melek untuk yakin dan optimis bahwa ini adalah tanggung jawab kita semua gitu ya. Jadi bukan hanya dari produser saja, bukan hanya dari sisi hukum aja gitu ya, tapi kita sebagai konsumen juga harus optimis gitu untuk mulai bijak memilih mana yang asli gitu ya, mana yang ilegal. Yang ilegal jangan dipilih gitu ya. Kita tonton yang legal aja. Dan mulai sadar, mulai dari circle terkecil untuk membagikan edukasi itu seberapa pentingnya menghargai karya orang lain gitu ya. Oke, thank you banget Kak Haikal dan juga Bu Fortuna untuk kesempatannya hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Thank you so much. Terima kasih, Mbak Siti. Makasih semua. Makasih yang udah nonton juga, makasih banyak ya teman-teman. Saya lihat banyak yang keluar masuk. Bye-bye.